Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprianita, Prodi Sosiologi Semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pulau-pulau terluar dan status hukum. Rezim kepulauan merupakan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk penentuan kedaulatan teritorial dan yurisdiksinya atas pulau-pulau. Menurut Dewardane, rezim kepulauan adalah kerangka penerapan norma kepulauan dalam hukum internasional berhubungan dengan perolehan kedaulatan, wilayah teritorial, dan sifatnya yurisdiksinya atau ketentuan dalam hubungan dengan batas-batasnya yang umumnya menyangkut luasnya kawasan. B. Penetapan rezim kepulauan dalam UNCLOS 1982. Dalam konteks Konferensi Hukum Laut PBB 3, rezim kepulauan ini diartikan secara khusus oleh UNCLOS 1982, yakni sebagai suatu wilayah untuk alamiah yang dikelilingi air saat pasang. Ada beberapa elemen-elemen langsung yang berkenaan dengan penentuan laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen yang selamanya berhubungan dengan pulau-pulau. Konferensi 3 UNCLOS 1982, rezim kepulauan telah diberikan tempat tersendiri. Definisi rezim kepulauan dibatasi pada pulau-pulau yang terbentuk secara alamiah dari tanah yang lebih tinggi yang dikelilingi air pasang surut. Rezim kepulauan kemudian dibakukan dalam ketentuan formal Konvensi UNCLOS PBB 1982 bab 3 pasal 121 yang menyatakan bahwa pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang. C. Negara kepulauan. Negara kepulauan sebagai suatu konsepsi hukum sama sekali belum dikenal pada dasawarsa 50-an, dasawarsa sebelumnya, karena pada masa itu dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Internasional dalam Anglo-Norwegian Fisheries Case pada tahun 1951. Negara-negara pantai yang secara geografis sama seperti atau menyerupai Norwegia dan negara-negara yang terdiri dari pulau-pulau mengadopsi garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dalam pengukuran lebar laut dan perairan di antaranya. Status hukum diperlukan terhadap pulau-pulau terluar sebagai titik dasar wilayah perbatasan negara. Menurut Attar, kehadiran pulau dapat membuat dua masalah, yaitu salah satu yang berkaitan dengan hak di zona ekonomi eksklusif. Dua, satu yang berkaitan dengan efeknya pada penentuan zona ekonomi eksklusif. Penentuan status hukum hanya dapat dilakukan oleh otoritas negara. Penentuan status hukum terhadap pulau-pulau terluar oleh otoritas kelembagaan negara diakui oleh hukum internasional sebagai praktik negara. Dengan demikian, penentuan status hukum berupa tindakan negara secara administratif, berbentuk undang-undang, keputusan pengadilan, dan kegiatan pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan dengan negara lain terhadap pulau merupakan bagian dari praktik negara. Pulau, sebagaimana dimaksudkan di atas, merupakan tanah atau daratan yang dikelilingi oleh air laut, sungai, atau danau. Kepulauan berarti gugusan beberapa buah pulau dalam sebuah definisi, sebutan dikelilingi oleh air secara permanen. Sebagai syarat suatu pulau, artinya jika pada suatu surut air rendah, daratan tidak lagi dikelilingi oleh air, maka syarat sebagai pulau tidak dipenuhi, artinya bukan pulau. D. Karakteristik pulau-pulau terluar.
Menurut hukum internasional ada 7 karakteristik tradisional yang harus dipenuhi oleh suatu pulau, yaitu satu wilayah daratan, 2 dibentuk secara alamiah, 3 ukuran wilayah yang cukup luas, 4 dikelilingi oleh air, 5 ada di atas permukaan air pada waktu air pasang, 6 tempat untuk didiami oleh manusia, 7 mempunyai kelangsungan hidup di bidang ekonomi. Kawasan pulau-pulau terluar Indonesia. Di Indonesia terdapat 111 pulau kecil terluar dengan titik dasar garis pangkal yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, dan Timur Leste. Adapun 111 pulau kecil terluar di Indonesia adalah sebagai berikut. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 22 pulau. Di Provinsi Kalimantan terdapat 4 pulau. Di Provinsi Sulawesi terdapat 15 pulau. Di Provinsi Maluku terdapat 20 pulau. Provinsi Papua 12 pulau. 6 Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 7 pulau. 7 Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 1 pulau. Di Provinsi Bali terdapat 1 pulau. Di Provinsi Jawa terdapat 6 pulau. Provinsi Banten terdapat 3 pulau. Provinsi Lampung terdapat 1 pulau. Provinsi Bengkulu terdapat 2 pulau. Dan yang terakhir di Provinsi Sumatera terdapat 6 pulau. Penguasaan efektif dan pembangunan wilayah perbatasan. 1. Strategi pembangunan wilayah perbatasan dan penegakan hukum. 2. Pengelolaan pulau-pulau kecil perbatasan. 3. Konsep poros maritim dunia sebagai faktor geostrategi Indonesia. 4. Faktor-faktor non-yuridis dalam pembentukan norma penentuan status hukum pulau-pulau terluar. Ada beberapa faktor, yaitu faktor geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi. Ada faktor pengelolaan perbatasan yang berwarna global. Ada juga faktor integrasi lingkungan strategis dan faktor keterpaduan pengelolaan perbatasan dalam hubungan pusat dan daerah. Dinamika politik pulau-pulau perbatasan dan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.